Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah Masjid Al-Husna rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik darinya, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari tafsir Juz Amma, dan kita masih dalam tafsir Suratul Ghasyiyah. Dan ini mungkin adalah pertemuan kita yang terakhir dalam pembahasan tafsir surat ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di ayat-ayat sebelumnya telah kita bahas terkait dengan orang-orang yang berpaling dan ia ingkar kepada dakwah dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat yang ke-23, illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan dia ingkar, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka kelak Allah akan mengazabnya dengan azab yang paling besar, azab di dalam neraka jahanam. Ini telah kita jelaskan. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-25, "Tsumma inna ilaina iyabahum, tsumma inna alaina hisabahum." Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sungguh atas kamilah hisab, perhitungan amal perbuatan mereka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini tentu masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwa di sana ada orang-orang yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak untuk beriman, tapi mereka enggan. Mereka menyombongkan diri dan mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah tidak surut semangatnya hanya dikarenakan ada sebagian orang yang menolak dakwah beliau. Beliau tetap bersemangat
mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada Islam dan iman, tanpa memperdulikan orang-orang yang mengolok-olok beliau. Sekalipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perasaan sedih terhadap orang-orang ini yang menolak dan tidak mau menerima dakwah beliau. Dan ini wajar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disifatkan sebagai orang yang semangat dan sangat bergembira ketika melihat ada orang yang beriman, dan beliau bersedih ketika melihat kekafiran dan orang-orang kafir. Makanya disifatkan hal ini di dalam Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Bagaimana sifat rasul itu? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat terasa olehnya apa yang menyusahkan kalian. Harisun 'alaikum. Sangat menginginkan agar kalian beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasul itu sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau bersedih juga. Dan ini wajar. Tetapi kesedihan Nabi tidak berlarut-larut dan tidak menyebabkan beliau meninggalkan dakwah yang hak ini. Tetap beliau sampaikan, tetap beliau suarakan sesuai dengan firman Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan wahai Muhammad apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Kemudian Allah hibur Nabi kita Muhammad SAW. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan mencukupkan kamu dari kejahatan dan kejelekan orang-orang yang mengolok-olok itu. Bagaimana mereka? Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Yaitu orang-orang yang mereka ini menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala ada sesembahan-sesembahan yang lain. Fasawfa ya'lamun. Kelak mereka itu akan tahu akibat dari perbuatan mereka itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ungkap bagaimana kesedihan hati Nabi ketika melihat ada orang-orang yang tak mau beriman kepada beliau. Allah jelaskan di ayat yang berikutnya, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu wahai Muhammad bahwa dadamu terasa sempit, hatimu bersedih terhadap apa yang mereka ucapkan itu. Fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Akan tetapi tetaplah bertasbih memuji Tuhanmu dan jadilah kamu termasuk di antara orang-orang yang sujud. Ini sebagai busyra, kabar gembira, dan untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kesedihan yang beliau dapatkan dari orang-orang musyrikin. Allah ingatkan dengan zikir, Allah ingatkan dengan ibadah. Kenapa diingatkan dengan dua ini? Sebab dua inilah yang akan menenangkan. Lihat zikir, Pak. Zikir itu menenangkan. Dalilnya apa? Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berzikir supaya hati beliau tenang. Kemudian apa? Dilanjutkan lagi dengan wa kun minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk di antara orang-orang yang bersujud, yakni beribadah kepada Allah dengan sujud hanya kepada Allah. Ini juga akan menghilangkan kesedihan, akan menghilangkan gundah gulana. Dengan salat
dengan ibadah yang kita tegakkan, maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi SAW dengan dua ini. Makanya jamaah sekalian, kalau kita merasakan kesedihan di dalam hati, merasakan kegundah gulanah di dalam hati, maka segera berzikir kepada Allah dan segera bertakarrub kepadanya dengan memperbanyak ibadah dan sujud kepada Allah, maka niscaya hati itu akan tenang kembali. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini pun dihibur oleh Allah. Di surat Al-Ghasyiyah ini sama seperti ayat sebelumnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada saja orang-orang yang tidak mau menerima dakwahmu, orang-orang yang menolak kamu, orang-orang yang mengingkari kamu wahai Muhammad, maka di ayat yang ke-25 dihibur Nabi. Inna ilaina iyabahum. Sungguh kepada kami mereka akan dikembalikan. Ini kata Ar-Razi sebagai hiburan untuk Nabi. Jadi seakan-akan Allah ingin berfirman kepada nabinya, wahai Muhammad, tenangkanlah dirimu, tenangkanlah hatimu. Sebab kenapa? Semua orang-orang kafir, semua orang-orang yang menolak itu, semua orang-orang yang berpaling itu, yang tidak mau menerima dakwahmu, yang menolak dakwahmu, kelak mereka akan kembali kepada Allah. Apakah sekadar kembali? Oh tidak. Mereka akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan itu. Maka tenanglah engkau wahai Muhammad, karena mereka dapat hidayah atau tak dapat hidayah, mereka beriman atau tak beriman, mereka kafir atau tidak kafir, itu bukan urusan kamu, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hidayah itu kembali kepadanya. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka sekali lagi, seseorang manakala mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan yakin bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah, maka itu akan membuat hidup menjadi tenang. Seorang didolimi misalnya, dia menuntut keadilan tapi dia tidak mendapatkan keadilan. Ketika dia ingat, inna ilaina iyabahum, sungguh semua kita pasti akan kembali kepada Allah, oh akan tenang hatinya itu. Iya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keadilan kepada dia dengan seadil-adilnya nanti pada hari kiamat. Akan ada pembalasan, akan ada perhitungan amalan, dan tidak ada seorang pun yang terdolimi pada hari itu. Sehingga dari sini akan tenang hati dia. Akan ada kehidupan setelah ini, akan ada hari kebangkitan, akan ada pembalasan, akan ada perhitungan amalan. Maka itulah yang akan menenangkan hatinya. Makanya jamaah sekalian, dari kalimat yang bisa menenangkan orang ketika kena musibah, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna kalimat itu? Meyakini kan bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Iya. Inna lillah, sungguh kita adalah miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kita pasti akan kembali kepada Allah. Ini kalimat menenangkan ini. Ini kalimat bukan hanya diucapkan ketika orang ada meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya itu. Kena musibah apapun musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesandung batu di jalan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah juga itu. Dan jangan dianggap enteng ini kalimat. Ini kalimat ucapan orang-orang yang sabar. Lihat Pak, dalam Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar itu. Bagaimana mereka yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, lihat, ditimpa musibah, qalu,
mereka langsung mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita adalah milik Allah dan sungguh kita pasti akan kembali kepada Allah. Ini kalimat, Pak, kalimat istirja ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ulama, ini kalimat yang hanya diberikan kepada Nabi kita, tidak diberikan kepada Nabi sebelum kita. Sampai kata Imam Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, lam tu'ta hadhil kalimat nabiyan qabla nabiyina. Ini kalimat tidak pernah diberikan kepada seorang nabi sebelum nabi kita. Walau arafaha Ya'qub, andaikan Nabi Ya'qub tahu ucapan ini, lama qala ya asafa ala Yusuf. Niscaya dia tidak akan berkata ketika kehilangan Nabi Yusuf, putranya yang paling disayanginya. Nabi Ya'qub kan ketika itu berkata, disebut dalam Quran, ya asafa ala Yusuf, duhai duka citaku terhadap kehilangan Nabi Yusuf. Karena belum ada syariat ketika itu mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya ada pada syariat umat Islam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan maknanya sangat agung. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, salah seorang mufassir, ahli tafsir. Beliau mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, Allah jadikan ini kalimat sebagai malja'an lidawil masaib, sebagai sandaran bagi orang-orang yang ditimpa musibah, wa ismatan lil mumtahinin, dan sebagai perlindungan bagi orang-orang yang ditimpa ujian. Kenapa? Lamma jama'at minal ma'anil mubarakah. Kata Imam Qurtubi, sebab ini kalimat mengumpulkan makna-makna yang dipenuhi dengan keberkahan. Lanjut lebih beliau jelaskan lagi. Inna lillah, kalimat ini sesungguhnya kita milik Allah, tauhidun wa iqrarun bil ubudiyah wal muluk. Ini sebagai tauhid dan pengakuan terhadap penghambaan kita kepada Allah dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat itu. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh pasti kita akan kembali kepada Allah. Ini kata beliau iqrarun bil halak. Ini sebagai pengakuan bahwa kita pasti akan binasa. Semua dari kita akan meninggal. Semua dari kita akan dibangkitkan dari kubur-kubur kita, dan segala urusan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengungkap kedahsyatan kalimat istirja itu. Dan keutamaannya juga luar biasa. Nabi pernah ajarkan, Pak, hadits ini atau doa ini, ucapan ini kepada Ummu Salamah ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia. Oh, sangat bersedih Ummu Salamah ketika itu, meninggal suaminya yang sangat dicintainya. Maka Nabi ajarkan, wahai Ummu Salamah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kau berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kau ucapkan ini wahai Ummu Salamah, niscaya Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Nabi kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika itu berpikir, masa ada orang yang lebih baik dari suamiku? Suamiku ini yang terbaik sudah. Masa ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Nanti Nabi ajarkan seperti ini, ya saya ucapkan. Maka Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah, dia ucapkan doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala terhadap musibah yang menimpa diriku. Wa akhluf li khairan minha, dan gantikan dengan yang lebih baik. Diucapkan oleh Ummu Salamah. Kata Nabi tadi apa? Digantikan dengan yang lebih baik. Maka Ummu Salamah menunggu hal tersebut. Subhanallah, Allah kabulkan. Dan ternyata Ummu Salamah dinikahi setelahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang lebih baik daripada Abu Salamah. Langsung dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini para jamaah sekalian, maka beliau dengan hal tersebut bergembira. Oh, ini ternyata hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya jangan pernah ragu dengan kalimat ini. Ketika kita kena musibah, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sungguh kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan disebut dalam ayat keutamaannya juga, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu, kata Allah, orang-orang yang tatkala kena musibah lalu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan berikan salawat untuk mereka. Kemudian Allah timpakan rahmat untuk mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. 3 balasan terbaik. Apa itu? Mendapatkan salawat dari Allah, kemudian rahmat, setelah itu dibimbing di atas hidayah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa kalimat ini. Iya. Dan kalimat inilah yang akan mengingatkan kita terhadap negeri akhirat. Kalimat inilah yang mengingatkan kita bahwa kita semua akan mati dan akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian, walaupun berada di benteng yang sangat kokoh. Malaikat maut tidak mengenal hal itu. Dia akan terobos semua itu. Kau bersembunyi di benteng yang amat kokoh, dijaga oleh penjaga yang kuat-kuat. Tidak ada apa-apanya bagi malaikat maut itu. Tetap akan dijemputnya kematian itu. Jamaah sekalian. Dan Allah berfirman, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang punya ajalnya, sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan sebelum dia terlahir ke dunia ini, Allah sudah tuliskan ajalnya masing-masing. Kalau sudah datang ajalnya, maka tak akan bisa diakhirkan barang sesaat pun, dan tak pula bisa dikedepankan. Sudah, Allah sudah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan. Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya, kematian itu pasti akan menjemput kalian. Tidak ada yang kekal, Pak, di dunia ini. Semuanya pasti akan hilang, semuanya pasti akan sirna. Yang kekal hanya wajahnya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang mirip dengan ayat ini mengingatkan kita, inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Sesuai dengan tadi kan, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini juga didukung dengan ayat-ayat yang lain yang mengingatkan kita pastinya kita akan kembali kepada Allah. Dalam surat Toha ayat 55, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Perhatikan ayat ini, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minha khalaqnakum, kami ciptakan kalian dari tanah. Manusia ini asal usulnya dari tanah. Walaupun kita tercipta dari setetes air, tetapi asal usulnya kita Nabi Adam alaihi salam. Kullun nas banu Adam, semua manusia itu anak cucu Adam. Wal Adam khuliqa min turab, sementara Adam dicipta dari tanah. Maka karena nenek moyang kita dari tanah, yaitu Adam alaihissalam, maka asal usulnya kita dari situ. Maka tidak salah ketika Allah mengatakan minha khalaqnakum, dari tanahlah kami ciptakan kalian. Kemudian wa fiha nu'idukum, dan kepada tanahlah kalian akan dikembalikan. Ketika kita mati, dikubur, kita kembali ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kami akan bangkitkan kalian pada kali yang lain, itulah pada hari kebangkitan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya,
menunjukkan bahwasanya hari perjumpaan itu adalah hari yang pasti. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepastian akan hal tersebut. Manusia berusaha, beramal, bersusah payah di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah, siapapun dia. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqih, dalam surat Al-Insyiqaq. Wahai sekalian manusia, innaka kadih, sesungguhnya engkau itu berusaha, berupaya, capeknya kamu dalam usahanya kamu, itu pasti akan kembali kepada Tuhanmu, dan pasti kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu. Apapun usaha kamu, apapun profesi kamu, apapun tujuan hidupmu, bagaimanapun keadaan kamu, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari sini. Mukmin, kafir, kaya, miskin, orang besar, orang kecil, laki-laki, perempuan, apapun dia, itu pasti kembali kepada Allah. Hewan saja Pak, akan ada hisabnya. Itu hewan. La ta'uddunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, kata Nabi, akan dikembalikan hak-hak pada hari kiamat nanti. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai kambing yang patah tanduknya itu nuntut balas kepada kambing yang telah mematahkan tanduknya. Itu kambing, Pak. Kalau hewan saja begitu, apalagi manusia. Tapi kalau hewan, tidak ada surga bagi hewan, tidak ada neraka bagi hewan. Setelah selesai urusan mereka, Allah jadikan mereka tanah. Kuni turoba, jadilah kamu tanah. Nah, ketika itu ada yang cemburu. Orang-orang tak beriman cemburu, karena mereka tahu bahwa pasti mereka akan ada balasan setelah itu. Mereka mengatakan apa? Ya laitani kuntu turoba, duhai sekiranya aku bisa menjadi tanah juga. Cemburu dia dengan apa? Dengan hewan. Karena apa? Setelah selesai mereka jadi tanah. Nah, manusia setelah dihisap akan ada berikutnya, dan di ujungnya adalah surga atau neraka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kami mereka akan kembali. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan menyebutkan ayat yang terakhir, ayat yang ke-26, thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sungguh, Allah kuatkan lagi, kemudian sungguh alaina, atas kamilah, hisabahum, hisab perhitungan amal perbuatan mereka. Aku akan hisab perbuatan mereka, kekafiran mereka, pengingkaran mereka kepada kebenaran, berpalingnya mereka dari amal soleh. Walaupun hujah-hujah yang jelas sudah datang kepada mereka, keterangan-keterangan yang benar sudah datang kepada mereka, tapi mereka tetap berpaling, maka sudah, urusannya itu kembali kepada Allah. Mereka tidak mau terima, mereka menolak, urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lihat, ini tentu ayat ini masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya kan? Ketika disebutkan inna ilaina iyabahum, kemudian kalian akan kembali kepada kami, mungkin ada yang bertanya, kembali untuk apa? Kembali kita kepada Allah untuk apa? Ini jawabannya. Thumma inna alaina hisabahum, kembalinya kamu untuk dihisab. Kembalinya kamu wahai manusia untuk dihisab oleh Allah. Hisab itu dihitung amal perbuatannya, kebaikannya, keburukannya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan tidak membiarkan kezaliman terjadi, dan tidak ada seorang pun manusia yang terzalimi. Semua manusia puas dengan apa yang dia lakukan. Semua manusia terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka merasa tahu dan betul apa yang Allah Subhanahu wa taala hisab itu betul-betul itulah yang terbaik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita paham manusia itu akan dihisab dan akan ada proses hisab, dan ini terjadi kepada seluruh makhluk, terutama manusia, mukminkah dia, kafirkah dia, fasikkah dia,
Orang solehkah dia, orang tolehkah dia, munafikkah dia, fasikkah dia, semuanya akan ada hisabnya. Dan kata para ulama, hisab manusia ketika itu secara global terbagi menjadi dua. Hisabnya manusia ketika itu secara global terbagi menjadi dua. Yang pertama, hisabnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, dan orang-orang yang baik. Ada hisab untuk mereka, orang yang beriman, yang taat, dan orang yang baik. Yang kedua, ada hisabnya orang kafir, munafik, dan orang-orang yang fasik dari kalangan orang-orang muslim. Ini terbagi dua ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, adapun hisab untuk orang-orang yang beriman, yang taat, orang-orang yang baik, yang soleh, bagaimana hisab mereka? Disebutkan dalam hadis, Pak, dan ini juga diterangkan di dalam ayat Quran, bahwa cara Allah menghisab mereka, perhatikan ini, cara Allah menghisab mereka, Allah akan panggil mereka, kemudian Allah akan tanya tentang amal perbuatan mereka, Allah tanya tentang ilmu yang mereka dapatkan, sudahkah diamalkan, Allah tanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka, apa yang mereka gunakan dengan nikmat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hal tersebut kepada mereka, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terus menanyai mereka, dan jawaban mereka ketika itu sangat memuaskan, dan mereka sukses menjawab pertanyaan Allah ketika itu. Mereka sukses dengan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Akan tetapi mereka juga punya dosa. Orang yang beriman, siapapun dia, pasti ada dosanya. Orang yang taat, orang yang baik, orang yang soleh, bagaimanapun dia solehnya, pasti ada dosanya. Itu juga dihisab oleh Allah. Nah, bagaimana cara Allah menghisab mereka terhadap dosa-dosanya tadi? Kalau amal solehnya luar biasa, ada juga dosa-dosanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dia, wahai fulan, bukankah kau dulu pernah melakukan ini? Bukankah kau dulu pernah melakukan dosa ini dan ini? Diingatkan. Maka dia pun mengatakan, betul wahai Rabbku, dulu memang aku pernah melakukan itu. Dulu aku memang pernah melakukan perbuatan itu. Dia akui hal tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika dia sudah menyangka bahwa dirinya akan binasa, dia kira dia akan disiksa ini, karena diingatkan semua dosa-dosanya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari ini aku akan ampuni semua dosa-dosamu itu. Kemudian setelah itu diberikan kepadanya catatan amalan dari sebelah kanannya. Kemudian dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Inilah proses hisab orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, yang taat, dan orang yang baik. Ini yang ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq tadi. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal perbuatan mereka dari sebelah kanannya, lihat, inilah orang-orang yang hisabnya orang yang beriman tadi. Ketika diberikan catatan amal perbuatan mereka dari sebelah kanan mereka, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka kelak mereka itu akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kemudian wayanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian mereka akan kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan bergembira, bersukacita, karena telah mendapatkan kegembiraan. Amal soleh mereka luar biasa, sementara dosa-dosa mereka telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini sesuai dengan hadisnya Nabi SAW juga. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi terkait dengan ayat tadi, hisaban yasira. Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisaban yasira itu? Hisab yang ringan itu apa maksudnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul tu'radu alaihi dunubuhu thumma yatajawadu lahu anha
ada orang yang soleh, orang yang baik. Walaupun dia baik, dia juga punya dosa. Maka dosanya itu diperhadapkan kepada dia. Lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Itu maksudnya hisab yang ringan, kata Nabi SAW. Ya. Dan prosesnya itu bukan di hadapan makhluk, sehingga dia tidak harus malu dengan hal tersebut. Beda dengan orang-orang kafir dan munafik. Di hadapan seluruh makhluk, disaksikan oleh makhluk, dilihat dia, maka itu tersiksa, malu, karena orang lain memperhatikan dia. Sementara ini orang yang soleh, Allah panggil dia, kemudian didekatkan oleh Allah kepada dirinya, lalu ditutupi. Ini untuk mengingatkan tentang dosa-dosanya. Kalau amal solehnya tadi diperhadapkan seluruh makhluk, sementara dosanya Allah panggil hamba ini, kemudian ditutup. Lalu Allah tanya, wahai fulan, dulu kau melakukan ini kan, dosamu begini, dosamu ini, dosamu itu, dalam keadaan tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang pun, sehingga dia tidak dipermalukan dengan dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Allah berfirman, dahulu ketika di dunia aku tutupi dosa-dosamu ini, dan pada hari ini aku akan ampuni semua dosa-dosa itu. Lihat ini Pak, ini hisaban yasirah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nanti dihisab dengan hisaban yasirah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sementara hisab yang kedua, ini hisabnya orang-orang kafir, munafik, orang fasik dari kalangan orang-orang muslimin. Ada juga fasik dia, yang dosanya lebih banyak daripada amal baiknya. Ini pun dihisab. Nah, bagaimana proses hisabnya? Disebutkan proses hisabnya Pak, lama dan sulit. Lama, sulit. Bagaimana tidak? Semua apa yang dia lakukan detail. Itu diperlihatkan, diperhadapkan, diputuskan. Nah, maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu mendatangkan semua apa yang pernah dia lakukan. Bahkan orang munafik Pak, ini yang paling menyedihkan. Orang munafik, ya, ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun berkata-kata dengan lisannya. Allah akan tanya kepada dia, wahai fulan, apa yang dulu kau lakukan ketika di dunia? Orang munafik langsung berkata begini Pak, ya Rabb, amantu bik, wahai Tuhan, aku beriman kepadamu, wa bi kitabik, aku beriman kepada kitabmu, wa bi rasulik, aku beriman kepada rasulmu, shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu, aku puasa, aku salat, aku bersedekah. Dia sebutkan amal kebaikannya yang lainnya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dia. Dipanggil orang ini, kemudian Allah tanya, mana saksimu? Allah tanya, mana saksimu? Kalau benar ucapanmu itu, mana saksimu? Dia tidak bisa mendatangkan saksi. Kalau begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami akan memanggil saksi untuk kamu. Orang munafik bingung Pak, lah, saksi saya kira-kira siapa ya? Saksi saya kira-kira siapa ini yang mau didatangkan ini? Ini proses hisab ini. Dulu saya melakukan amal itu, memang pura-pura dulu, munafik kan? Nah, tapi kira-kira siapa saksi saya itu? Maka apa yang terjadi? Disitulah Pak, ketika itu fayuhtam ala fihi, ditutup rapat mulutnya. Itu yang difirmankan Allah dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat itu, di hari hisabnya orang munafik itu, kami akan tutup rapat mulut-mulut mereka. Siapa yang Allah datangkan sebagai saksi? Allah tidak perlu orang lain. Yang menjadi saksi terhadap dirinya adalah dirinya sendiri. Mulutnya dikunci rapat, yang bersaksi tangannya, yang berbicara kakinya, sekujur tubuhnya akan menjadi saksi. Benar tidak orang ini beramal seperti itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah datangkan ini, berbicara ini semua Pak. Tangan kita, kaki kita, kulit kita, tidak bisa berdusta kita.
Kalau di dunia mungkin kita bisa berdusta, bersilat lidah, kita bisa berbohong di hadapan hakim, kita mungkin bisa sogok hakimnya. Di hadapan Allah, apa yang mau kita sogok? Apa yang mau kita datangkan saksi? Siapa pengacara yang mau membela kita? Tidak ada. Semua orang akan maju sendiri-sendiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Maka nampaklah si munafik ini betul-betul munafik. Dia beramal seperti itu, ternyata dusta dia. Saksinya tangannya sendiri, saksinya kakinya sendiri. Dan ketika itu dia sudah tidak bisa mengelak lagi, tak bisa apa-apa lagi dia. Betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Allah berfirman kepada tangan itu, kepada kaki itu, intiqi, wahai tangan berbicara kau, wahai kaki berbicara kau. Maka dengan kekuasaan Allah, tangan ini yang tidak bisa berbicara sekarang ini, kaki ini yang tidak bisa berbicara sekarang ini, hari kiamat Pak berbicara dia. Dengan kekuasaan Allah, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah hisabnya orang-orang munafik seperti ini. Kemudian di sana ulama menyebutkan ada hisab yang ketiga sebenarnya. Ini hisab yang ketiga bagaimana? Hisab tanpa melalui hisab. Apa maksudnya? Ada orang yang langsung masuk surga atau neraka tanpa proses hisab. Dan ini terbagi menjadi dua. Golongan orang-orang kafir dan golongan orang-orang yang beriman yang khusus. Adapun golongan orang-orang kafir, mereka tidak dihisab. Yang tak beriman, mereka tidak dihisab. Mau dihisab apanya? Mau dihisab apanya? Kalau mereka tidak beriman, apapun yang mereka usahakan dari kebaikan percuma di hadapan Allah. Tidak ada. Sebab syaratnya itu amal kebaikan bisa terangkat, beriman dulu. Kau tak beriman, amal kebaikanmu, senyumnya kamu, sedekahnya kamu, sumbangannya kamu, tidak bermanfaat. Ibarat itu amal Pak, belum terangkat dia, masih di atas kepala kita, belum terangkat kepada Allah. Nanti kalau Islam dulu, beriman dulu, baru dibuka itu, terangkat itu. Makanya ulama mengatakan seperti kata Syekhul Islam rahimahullah, orang-orang yang tak beriman itu tidak hisab mereka, tidak dihisab. Mau dihisab apanya? Sehingga langsung masuk ke dalam neraka. Inilah hisab tanpa proses hisab, langsung masuk neraka. Ini orang-orang kafir. Dan ada orang yang beriman, golongan orang-orang yang khusus. Ini bukan sembarang beriman ini. Dia beriman dan luar biasa keimanan dia, sampai dia masuk surga min ghairi hisabin wala adab, tanpa proses hisab, tanpa diazab. Langsung Pak masuk surga. Kalau orang-orang kan menunggu dulu hisab amalnya, ditimbang dulu, berat enggak, yang mana yang lebih berat, kebaikannya atau keburukannya. Kalau ini tidak perlu dia, langsung masuk surga. Oh luar biasa ini golongan ini. Siapa mereka ini? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imamul Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak, kemudian diperlihatkan ada umat yang dia mengikuti Nabi jumlahnya sangat sedikit. Yang paling banyaknya ternyata Nabi Musa, banyak pengikutnya. Dan ketika itu diperlihatkan kepada Nabi umat beliau terbanyak. Kemudian Nabi diberikan kabar gembira, wa ma'ahum, bersama mereka itu sab'una alfan, ada 70.000 orang, yadkhulunal jannah, yang akan masuk surga bi ghairi hisabin wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. 70.000 Pak. 70.000, sedikit atau banyak ini? Ini kalau dibandingkan dengan umat Islam keseluruhan, sedikit Pak. Berapa miliar umat Islam ini? Apalagi kalau yang sudah meninggal, yang sudah berlalu. Dan bagaimana lagi yang akan datang? Kalau 70.000 sedikit. Subhanallah, Nabi minta Pak tambahan. Dalam hadis yang lain, fi kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 ditambah lagi 70.000. Jadi 70.000 kali 70, 4.900.000. Ditambah 70.000, 4.970.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian disebutkan dalam hadis Allah mengambil 3 kali cedokan. Ini sudah disebutkan lagi berapa angkanya.
Sehingga kata para ulama, ini menjadi perlombaan bagi orang-orang yang beriman. Bukan ditutup kesempatannya, bahkan dibuka kesempatan itu. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Oh, Ustaz, kita ini kalau masuk surga dengan hisab saja sudah beruntung sekali, Ustaz. Apalagi kalau masuk surga tanpa hisab. Ya, cita-citanya harus tinggi, Pak. Masuk surga tanpa hisab. Ya. Kalaupun tidak, ya bisa masuk surga dengan hisab lah. Alhamdulillah sudah itu. Nah, tapi cita-cita harus lebih tinggi. Saya mau masuk surga tanpa hisab. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Disebutkan oleh Nabi, Pak, cirinya 4 ciri. Ketika Nabi sebutkan ini kan, sahabat kan ribut, Pak. Sahabat ribut, oh siapa mereka itu? Luar biasanya mereka itu. Nabi sebutkan 4 sifatnya. Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang yang tak minta diruqyah. Maksudnya tak minta diruqyah, dia minta duluan. Ulama mengatakan meruqyah itu disyariatkan, boleh, tapi minta diruqyah bermasalah. Tidak haram hukumnya, tapi makruh kata ulama. Nah, kalau orang yang meruqyah itu amal kebaikan. Kenapa makruh? Mengurangi ketawakalan kepada Allah. Kemudian wala yaktawun, mereka yang tidak minta dikai, pengobatan dengan besi panas yang ditempelkan. Atau ada orang yang ketika berobat, dia terlalu bersandar dengan obatnya itu. Oh, ini obat saya hebat ini. Ini yang menyembuhkan saya ini, padahal yang menyembuhkan Allah. Wala yaktawun wala yatatayyarun, mereka tidak meyakini mitos-mitos. Nah, yang mitos-mitos itu mereka tinggalkan itu. Sial angka 13, mereka tinggalkan itu. Oh, ini bisa begini nih. Oh, ini. Nah, itu mereka tinggalkan. Yang mitos-mitos takhayul khurafat mereka tinggalkan. Kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah sifat orang-orang yang akan kembali kepada Allah dihisab dengan hisab yang ringan. Dan dengan ini selesai sudah pembahasan tafsir dari surat Al-Ghasyiyah. Naam, dan insyaallah taala jika umur panjang kita akan membahas tafsir dari surat Sabbihisma rabbikal a'la, yaitu surat Al-A'la insyaallah taala. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.